Australia resmi memberlakukan sejumlah aturan baru mulai 1 Januari 2026. Sedikitnya ada 9 kebijakan penting yang berdampak langsung bagi warga negara Australia, pendatang, hingga pekerja migran. Aturan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari imigrasi, ketenagakerjaan, pajak, biaya hidup, hingga sistem pembayaran tunai. Salah satu aturan yang paling disorot adalah kewajiban bagi banyak pengecer, khususnya penjual bahan makanan dan bahan bakar untuk menerima pembayaran tunai untuk barang kebutuhan pokok. Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk semua toko. Usaha kecil dengan omset tahunan di bawah 10 juta dolar Australia dikecualikan dan boleh memilih hanya menerima pembayaran non-tunai. Di tengah perubahan aturan ini, keberadaan restoran dan swalayan yang menjual makanan Indonesia tetap menjadi pelepas rindu bagi diaspora dan pecinta kuliner Nusantara di Australia. Salah satu yang paling dikenal adalah restoran Pandawa di 220 Pitt Street, Sydney. Begitu melangkah masuk, aroma rempah Nusantara langsung menyambut, berpadu dengan ornamen tradisional yang menciptakan suasana hangat dan akrab. Pandawa bukan sekadar tempat makan, melainkan ruang nostalgia. Menu yang dihadirkan dirancang untuk menghadirkan cita rasa otentik Indonesia, mulai dari nasi bungkus daun pisang, nasi padang, hingga nasi kapau Minang dengan lauk lengkap seperti gulai tambusu, gulai cubadak, gulai tunjang, dan paru balado. Deretan menu klasik lain juga tersedia, dari ayam geprek, nasi uduk, rawon, soto Betawi, hingga ikan bakar jimbaran sambal matah. Minuman penutup seperti es cendol, es doger, dan es teler menjadi pelengkap yang membangkitkan kenangan masa kecil. Didirikan pada 2023, Pandawa telah mengantongi sertifikasi halal resmi dan kini dikenal sebagai restoran Indonesia dengan rating tertinggi di Australia dengan lebih dari 6.800 ulasan Google dan nilai 4,9. Di kawasan Darling Square, Sydney, terdapat dapur sate, restoran kasual yang menghususkan diri pada sate dari berbagai daerah di Indonesia. Berlokasi di 4/1 Little Pier Street Haymarket, tempat ini ramai dikunjungi pekerja dan wisatawan. Menu andalannya antara lain sate ayam Madura, sate ayam Taichan Jakarta, serta ayam bakar Nusantara yang disajikan dengan nasi kelapa harum. Dengan harga terjangkau mulai dari camilan ringan hingga makanan utama, dapur sate menjadi pilihan cepat bagi pecinta kuliner Indonesia. Restoran ini juga menyediakan pilihan halal dan mendapat rating 4,7 dari ratusan ulasan, dipuji karena cita rasa otentik dan suasana street food yang santai. Di dekat Bandara Sydney, Medan Chiak di Mascot menghadirkan cita rasa Medan dan Padang. Restoran ini dikenal lewat menu seperti nasi kapau sapi balado dan cendol sebagai hidangan penutup. Buka setiap hari dari pagi hingga malam, Medan Chiak kerap menjadi tujuan diaspora Indonesia yang rindu masakan kampung halaman. Dengan rating hampir sempurna dari lebih dari 1.000 ulasan, restoran ini dipuji karena porsi melimpah dan rasa otentik. Tak hanya restoran, swalayan Asia juga menjadi bagian penting dari ekosistem kuliner Indonesia di Australia. Harvest Asian Grocery di 23 Malcolm Street, South Yarra, Melbourne menawarkan beragam produk Asia Tenggara termasuk bahan makanan pokok Indonesia. Di sini, pelanggan bisa menemukan beras, mie, saus, rempah-rempah, makanan beku hingga produk halal. Pilihan lain adalah H2O Toko Indo di 303 Castlereagh Street Haymarket dekat stasiun sentral Sydney. Toko ini menyediakan berbagai produk khas Indonesia, mulai dari mie instan, bumbu dapur, camilan, hingga bahan makanan segar dan halal.
Buka hingga malam hari, H2O menjadi andalan warga Indonesia yang ingin berbelanja cepat dan praktis, baik untuk kebutuhan harian maupun stok dapur. Di tengah aturan baru soal pembayaran tunai di Australia, restoran dan swalayan Indonesia tetap menunjukkan ketangguhan. Mereka bukan hanya tempat berbelanja atau makan, tetapi juga ruang temu budaya dan identitas bagi komunitas Indonesia di perantauan.